Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita sambut pagi ini dengan sukacita melalui firman Tuhan yang mau kita dengarkan, yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis 4 Mei 2023 tertulis di dalam Markus pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di antara tahun 90-an sampai dengan 2000, kita selalu mendengar adanya kegiatan-kegiatan gereja-gereja tertentu yang melakukan kegiatan kebaktian kebangunan rohani yang bersamaan dengan penyembuhan dan pengurapan. Ada banyak informasi yang kita dapatkan bahwa di sana ada banyak orang-orang yang mendapatkan kesembuhan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu dapat berbicara. Namun di satu sisi, sebagai manusia, kita punya bukti yang nyata supaya kita percaya. Itu adalah logika yang baik. Oleh karena itu, ada banyak dari orang mengatakan, jika ada yang disembuhkan, jika ada yang sembuh, saya mau melihat siapa orangnya, di mana alamatnya, biar kita bisa bertemu. Wajar seandainya kita tidak dapat melihat, dan pada saat itu kita bisa melihat, kita tidak bisa berbicara. Pada saat itu kita berbicara, mungkin sampai saat ini pasti kita menjadi satu-satunya alat bukti bahwa di dalam kegiatan kebangunan rohani itu ada kesembuhan yang dapat dilakukan oleh penatua gereja-gereja tertentu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, di satu sisi ada banyak orang yang berpikir mengatakan seperti ini. Kenapa pada saat KKR ada kesembuhan? Kenapa setiap harinya tidak dapat mereka melakukan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit, yang memang sama sekali membutuhkan kesembuhan, yang terbaring di rumah sakit, yang sudah lama terbaring baik di rumah atau sama sekali dia mengalami kelumpuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara juga, pada akhir-akhir ini kita juga digemparkan dengan adanya pelayanan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Begitu orang berantusias untuk datang disembuhkan, dan banyak orang yang sudah memberikan kesaksian bahwa mereka sembuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita? Bahwa setiap manusia tidak pernah menginginkan suatu penyakit ada di dalam tubuhnya. Penyakit dia alami dalam kehidupannya. Dan yang kedua, sekalipun kita mengalami suatu penyakit, namun kita merindukan kesembuhan. Itulah begitu pentingnya kesehatan itu, dan begitu rindunya kesembuhan dari penyakit itu dari setiap
manusia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan situasi kejadian tahun 90-an 2000 itu tidak sedikit ada banyak hujatan-hujatan yang ditujukan kepada termasuk pelayan-pelayan gereja HKBP, bahwa di sana dikatakan bahwa pendeta-pendeta HKBP tidak dapat melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang lain. Namun di satu sisi kita berpikir dan kita bisa menjawab, sekalipun kita tidak melakukan dialog yang kontroversial, itu bisa kita lihat begitu banyaknya jemaat kita yang sakit, yang kita kunjungi, yang kita layani di dalam doa setiap harinya yang sakit, dan begitu juga mereka sembuh. Namun kesembuhan itu bukanlah kita akui sebagai kekuatan kita, tetapi itu adalah bukti kasih setia Tuhan di dalam karya yang nyata untuk kesembuhan setiap jemaat kita yang sakit yang kita doakan. Namun di satu sisi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa gereja kita telah mengakui adanya jemaat-jemaat, adanya orang-orang yang telah diangkat, diutus oleh Tuhan di dalam profesinya masing-masing untuk melakukan tindakan-tindakan profesinya, ibaratnya dokter, medis, itu diangkat, diutus, diurapi oleh Tuhan untuk melakukan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Dan begitu juga dengan hakim, jaksa, polisi, tentara, guru, dan sebagainya dalam profesi masing-masing. Kita yakin bahwa mereka telah diutus dan diurapi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan tugasnya di tengah-tengah panggilannya di dalam profesi masing-masing. Oleh karena itu, bahwa setiap manusia memiliki talenta dan profesi yang begitu kita satukan, maka sempurnalah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika firman-Nya mengatakan, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang sedang terjadi? Bagi seorang yang berpenyakit, seorang perempuan yang penyakit pendarahan itu, apa yang sedang terjadi? Bahwa yang pertama sekali, kerinduan dia akan kesembuhan penyakit sama dengan kerinduan kita, di mana dia telah mengungkapkan begitu waktu, begitu pikiran, begitu materinya, dan begitu juga keinginannya untuk sembuh. Dia pasti lalu lalang ke sana kemari untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi kesembuhan itu dia tidak dapatkan sampai puluhan tahun dia menderita penyakit itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa hal yang harus kita teladani dari kehidupan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu. Yang pertama sekali, bahwa pengetahuan akan membatasi kita tentang perbuatan, kemampuan dan keinginan kita. Tetapi iman benar-benar akan bekerja untuk menyatakan sesuatu karya Tuhan dalam kehidupan kita, sesuatu pengharapan yang nyata dalam kehidupan kita. Demikianlah yang pertama sekali firman Tuhan menyapa kita untuk mengatakan bahwa perempuan yang berpenyakit pendarahan itu sembuh bukan karena dia tidak percaya dengan medis, tetapi dia lebih percaya bahwa Yesus memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menyembuhkan penyakit dia. Karena itu, apa yang menjadi kekuatan bagi dia, itulah imannya. Imannya untuk mempercayai kekuatan Tuhan
yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat, itulah yang menyembuhkan dia. Dan yang kedua, bahwa dunia ini memberikan segala sesuatu bagi kita dengan keterbatasan. Terkadang kita ingin sembuh, tetapi karena materi kita tidak ada, kita belum tentu bisa mendapatkan kesembuhan itu. Atau di satu sisi, materi kita ada, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan. Oleh karena itu kita bisa katakan, pengetahuan manusia tidak akan pernah mampu mengubah iman kita untuk lebih melihat yang baik daripada karya Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak melihat jubah Yesus dari apa terbuat, tetapi kita mau melihat bahwa Yesus itu punya kekuatan, bahwa Yesus itu punya kuasa, bahwa Yesus itu tidak hanya dapat melihat apa yang ada di hadapan matanya, tetapi Yesus dengan kuasanya melihat apa yang ada di dalam hati kita, kerinduan kita, kerinduan seorang perempuan yang telah mengalami penyakit begitu lama, yang tidak mendapatkan suatu kesembuhan, yang tersiksa oleh karena penyakit itu, tetapi karena kerinduan dia di dalam iman, dia yakinkan hanya Yesus yang dapat menyembuhkan saya, hanya Yesus yang menjadi pertolongan yang abadi bagi saya. Dia katakan, datang dan percaya kepada Yesus, hanya itulah yang mampu menyembuhkan kehidupan saya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Terkadang kita tidak sadari, kita hanya berbicara bahwa penyakit itu hanyalah sesuatu yang dialami oleh jasmani kita, tetapi kita tidak pernah memperhitungkan bahwa kita sedang mengalami penyakit yang paling parah, yaitu penyakit rohani yang tidak pernah kita pedulikan. Bagaimana kita mengobatinya, bagaimana kita memulihkannya. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya mementingkan kesehatan jasmani tanpa mementingkan kesehatan rohani. Ternyata kesehatan rohani inilah yang membuat hidup kita jauh lebih sempurna. Terkadang sekalipun kita memiliki harta, pendidikan, memiliki kehormatan di tengah-tengah dunia ini, tetapi ketika rohani kita sakit, maka semuanya itu akan berakhir dan tiada berguna. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda mau sembuh, kita semua mau sembuh. Sembuh dalam arti kita harus penuh dengan sukacita, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 30 itu. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Kenapa bisa seperti itu harus bersorak-sorai? Karena kita yakini melalui firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan hanya keringanan, tetapi semua beban hidup kita diangkat oleh Tuhan. Semua persoalan hidup kita diangkat oleh Tuhan. Semua penyakit yang ada dalam tubuh kita dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dengan karyanya. Jika yang pertama sekali, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, lebih dahulu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kita terima. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan dalam hidupmu, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika saya percaya, asal kujama saja jubahnya, asal saya percaya, asal saya punya iman, pasti saya akan mengalami sukacita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga atas kasih setiamu, atas rahmat, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, dan mengizinkan kami untuk menikmati hari ini. Biarlah Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas-Mu, kerinduan kami di mana Tuhan akan membekali kami di dalam firman-Mu, itulah yang kami syukuri pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah memelihara kami melalui firman, di mana Tuhan telah menjaga kami, di mana Tuhan telah memelihara kami. Seperti apa yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan puluhan tahun. Dia katakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Demikianlah kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kepada kami sukacita. Berkati setiap jemaat-Mu, sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Tolong kami di dalam segala percobaan dan pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa buat gereja-Mu, khususnya Tuhan HKBP Surabaya dalam segala program-programnya, dan begitu juga dengan program Serena yang akan kami laksanakan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, melalui ibadah kita pada pagi hari ini, kami mau mengingatkan kita akan kegiatan Parheheon Serena, Sekolah Minggu Remaja Naposo. Mereka adalah masa depan kita, masa depan gereja kita yang harus kita didik, kita sayangi, kita cintai, kita nasihati, dan kita jaga supaya menjadi generasi penerus kita. Ingat dan sukseskan. Pada 1 Juni kita akan mengadakan kegiatan bersama jalan santai. Daftarkan setiap keluarga, mulai dari lansia, keluarga muda, keluarga semua jemaat ataupun di luar jemaat, ajak untuk merayakan kegiatan Serena tersebut. Dan di tengah-tengah jalan santai, panitia telah menyediakan berbagai puluhan juta hadiah yang begitu menarik. Mari sukseskan Parheheon Serena. Maju Serena HKBP Surabaya. Selamat pagi.